Yuk, Mana kabarnya Bapak Ibu semua? Alhamdulillah sehat Pak. Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah Pak Alhamdulillah sehat. Gimana sehat. Pak? Ya, siapa yang habis kondangan? Nanti sore Pak. Musim Saja nanti sore ya. Pak. Terus sore rendangnya udah habis nanti loh, Bu. Tinggal lengkoas ya Pak. Ganti ayam Pak. Tinggal pisang. Iya, Masya Allah. Musim ini ya, musim musim kawin, musim kawin. Musim pernikahan ya, habis habis Lebaran Haji. Iya Masya betul Allah. Pak. Undangannya banyak ya. Jadi ngisi amplopnya mulai ketar-ketir ini kalau kalau undangannya banyak begini nih. eh Ibu Uni Handayani, Bu Fitri Maulida. Materinya dikirim dulu ke grup lah, biar kita lihat. Oh iya siap Pak. Mm-mm. Di Sambil sini dikirim dari boleh Bu bantu? mana? Tipe alternatif assessment, classroom based assessment, dynamic assessment. Oke. Penilaian otentik untuk pembelajaran yang lebih bermakna. Baik, Bapak Ibu semuanya, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat selalu Bapak Ibu semuanya. Ya, luar biasa kelas ini di hari Minggu masih bersemangat ya untuk kita mencari ridho ilahi dengan bersama-sama belajar menggali kembali eh, kompetensi kita, pengetahuan kita tentang language testing and assessment. Hari ini kita akan bicara tentang tipe dari alternative assessment atau assessment dan dynamic assessment. Lebih kepada bagaimana kita bisa melakukan penilaian otentik untuk pembelajaran yang lebih bermakna, khususnya di program pendidikan bahasa Inggris, gitu ya. Oke, Bu Fitri kayaknya dan Bu Uni kayaknya sudah siap, karena sejak kita masuk langsung disodori dengan gambar ini yang menarik ini. Monggo silahkan Bu, untuk kita diajak diskusi. Baik Bapak. Izin Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang kami hormati Bapak dosen, Bapak Dr. Imam Suseno MPD, serta teman-teman sekalian. Semoga kita masih tetap semangat ya sampai akhir perkuliahan. Perkenalkan kami dari kelompok 6 dengan saya Fitri Maulidia dan rekan saya Uni Handayani. Pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan materi yang sudah disinggung tadi oleh Bapak Imam, yaitu Types of Alternative Assessment yang terdiri dari Classroom Based Assessment and Dynamic Assessment, atau dalam bahasa Indonesianya jenis-jenis penilaian alternatif meliputi penilaian berbasis kelas dan penilaian dinamis. Secara garis besarnya, materi ini yang akan kita bahas pada siang hari ini membahas bagaimana proses penilaian tidak hanya berfokus pada hasil akhirnya saja, tetapi juga memperhatikan perkembangan proses belajar serta potensi peserta didik secara lebih utuh atau menyeluruh. Baik, semoga presentasi ini dapat menambah wawasan kita mengenai pentingnya penilaian otentik dalam dunia pendidikan. Baik, paparan selanjutnya akan dimulai oleh saya. Next slide, Miss. Sebelum membahas lebih jauh mengenai penilaian alternatif itu sendiri, mari kita lihat terlebih dahulu latar belakang munculnya konsep ini. Sebelum penilaian alternatif muncul sebagai respon terhadap
keterbatasan penilaian tradisional yang dinilai tidak mampu mengukur kemampuan siswa secara menyeluruh. Dunia pendidikan membutuhkan pendekatan yang lebih otentik, kontekstual, serta mendukung proses pembelajaran aktif secara berkelanjutan. Penilaian tradisional cenderung berfokus hanya pada skor dan hasil akhir, sehingga aspek seperti kreativitas, kemampuan berpikir kritis, keterampilan kolaborasi, serta proses belajar menjadi kurang terakomodasi. Oleh karena itu, muncul kebutuhan akan bentuk penilaian yang lebih autentik dan kontekstual. Penilaian alternatif hadir sebagai solusi untuk ada yang pertama yaitu mengukur kemampuan siswa secara lebih nyata, kemudian mendukung pembelajaran yang aktif, kebutuhan penilaian yang lebih autentik dan kontekstual. Yang ketiga yaitu peran penilaian dalam mendukung pembelajaran aktif, serta penilaian sebagai bagian integral dari proses pembelajaran. Selanjutnya, Miss. Selanjutnya kita akan melihat bagaimana penilaian alternatif itu sendiri berkembang dari waktu ke waktu, sejarah dan perkembangan. Pada era penilaian tradisional terjadi pada abad ke-20 awal. Penilaian didominasi tes tertulis standar dan fokusnya hanya pada hasil akhir dan skor numerik sebagai ukuran kemampuan siswa. Kemudian perkembangan selanjutnya munculnya penilaian alternatif yang terjadi sekitar tahun 1970 sampai 1990, yaitu para pendidik mulai mempertanyakan efektivitas tes standar. Penilaian portofolio dan observasi mulai diperkenalkan sebagai alternatif. Kemudian berkembang lagi tokoh dan teori pentingnya seperti Vygotsky atau ZPD, Gardner, Multiple Intelligences, dan Bloom taksonomi menjadi landasan teori penilaian alternatif yang berpusat pada siswa. Kemudian pergeseran paradigma pendidikan bergeser dari teacher-centered ke student-centered yang mendorong penilaian yang autentik, kontekstual, dan berkelanjutan. Selanjutnya. Lalu apa itu penilaian alternatif? Penilaian alternatif adalah metode yang menilai kemampuan siswa secara menyeluruh dan autentik. Jadi bukan hanya berfokus pada hasil akhir. Pendekatan ini dirancang untuk mengukur kompetensi nyata siswa dalam berbagai konteks pembelajaran yang bermakna dan relevan. Mencakup berbagai jenis penilaian seperti portofolio, penilaian diri, proyek, serta observasi. Fokus utamanya adalah pada proses belajar dan perkembangan kemampuan siswa secara berkelanjutan. Keunggulan penilaian alternatif ini adalah mampu memberikan gambaran yang lebih komprehensif mengenai kemampuan siswa, baik dari aspek pengetahuan, keterampilan, maupun sikap. Dengan demikian, guru dapat memahami perkembangan siswa secara lebih akurat dan berkelanjutan. Lalu pada slide selanjutnya, kita masuk pada pengenalan classroom-based assessment dan dynamic assessment. Salah satu bentuk penilaian alternatif yang banyak digunakan adalah CBA atau classroom-based assessment dan dynamic assessment. Classroom-based assessment adalah penilaian yang dilakukan dalam konteks kelas secara berkelanjutan dan formatif. CBA ini memungkinkan guru melihat perkembangan siswa secara nyata melalui berbagai teknik seperti observasi, portofolio, dan kuis formatif yang terintegrasi dalam proses pembelajaran sehari-hari. Adapun keunggulan dari CBA ini adalah memberikan informasi yang berkelanjutan sehingga guru dapat segera melakukan perbaikan pembelajaran apabila diperlukan. Lalu pada dynamic assessment, yaitu penilaian interaktif yang menilai potensi belajar siswa melalui mediasi langsung selama proses penilaian. DA ini berfokus pada zona perkembangan terdekat siswa dengan pendekatan scaffolding yang bersifat formatif sekaligus diagnostik. Dengan kata lain,
Dynamic assessment tidak hanya mengukur kemampuan saat ini saja, tetapi juga potensi kemampuan yang dapat dicapai siswa di masa depan. Kemudian selanjutnya, slide selanjutnya, Miss. Sebentar, Miss. Lagi ada problem, nggak bisa pindah soalnya. Bisa move. Oke, Ya, berikut adalah prinsip-prinsip dasar CBA. CBA ini didasarkan pada prinsip-prinsip yang menempatkan penilaian sebagai bagian integral dari proses pembelajaran sehari-hari. Prinsip-prinsip ini memastikan penilaian berlangsung secara otentik, berkelanjutan, dan bermakna bagi perkembangan siswa. Jadi secara sederhana, CBA ini adalah penilaian yang dilakukan langsung di dalam kelas sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari proses kegiatan belajar mengajar sehari-hari. Ada 4 prinsip utama yang mendasari CBA. Yang pertama, lingkungan belajar sehari-hari. Penilaian dilakukan secara alami di kelas, bukan dalam situasi ujian formal yang menegangkan. Kemudian yang kedua, penilaian formatif berkelanjutan. Penilaian fokus pada pemantauan perkembangan belajar siswa dari hari ke hari, bukan hanya pada akhir semester saja. Kemudian yang ketiga, berbagai teknik dan sumber data. Guru bisa menggunakan banyak cara untuk mengambil data nilai, tidak hanya pada tes tertulis, tapi juga bisa lewat tugas, proyek, ataupun praktik. Kemudian, umpan balik konstruktif, yaitu hasil penilaian selalu diikuti oleh masukan yang membangun agar siswa tahu apa yang harus diperbaiki. Melalui keempat prinsip ini, CBA memastikan bahwa penilaian berjalan secara otentik, nyata, dan bermakna bagi perkembangan siswa. Selanjutnya, lalu prinsip-prinsip dasar pada dynamic assessment yang merupakan pendekatan penilaian yang sifatnya interaktif dan dialogis antara penguji dan peserta didik. Dynamic assessment ini berfokus pada potensi belajar siswa dan perkembangan kognitif, bukan sekedar hasil akhir yang statis. Pendekatan ini mengintegrasikan mediasi dan scaffolding selama proses penilaian berlangsung. Adapun prinsip dasar dari dynamic assessment ini ada 3. Yang pertama, interaksi aktif penguji dan peserta didik. Proses penilaian dalam prinsip dasar dynamic assessment ini tidak bersifat kaku, melainkan berbentuk komunikasi yang aktif. Kemudian, fokus pada potensi belajar kognitif siswa. Kita sebagai guru tidak hanya melihat apa yang sudah dikuasai siswa, tetapi juga melihat seberapa besar potensi kecerdasan yang bisa mereka kembangkan. Kemudian mediasi dan scaffolding selama penilaian. Jadi ketika siswa kesulitan dalam menjawab, guru memberikan bantuan dan petunjuk terstruktur di tengah assessment. Kemudian yang keempat, bersifat formatif sekaligus diagnostik. Penilaian ini langsung mendeteksi kelemahan siswa sekaligus memberikan solusi perbaikannya. Singkatnya, dalam dynamic assessment ini, ketika anak pada praktiknya salah menjawab soal, itu menjadi kesempatan bagi guru untuk memberikan bimbingan dan mengukur sejauh mana anak tersebut bisa berkembang. Kemudian selanjutnya, karakteristik CBA, Classroom Based Assessment, memiliki ciri khas yang membedakannya dari penilaian tradisional. CBA ini dilakukan secara berkelanjutan dan terintegrasi langsung dengan proses pembelajaran sehari-hari di kelas, sehingga penilaian menjadi bagian alami dari kegiatan belajar siswa. Ciri-ciri operasionalnya ada 4. Pertama, penilaian berkelanjutan dan terintegrasi dilakukan, artinya penilaian ini dilakukan secara terus-menerus dan menyatu dengan materi pelajaran. Kemudian performa nyata dalam konteks kelas, siswa dinilai berdasarkan kemampuan nyata mereka saat menyelesaikan tugas-tugas di kelas. Kemudian observasi, kuis, dan portofolio, guru mengumpulkan data kemampuan siswa melalui pengamatan langsung, kuis-kuis kecil, serta dokumen hasil karya siswa.
Kemudian yang terakhir, adanya umpan balik langsung dan relevan. Guru memberikan masukan di saat itu juga sehingga siswa bisa langsung memperbaiki pemahaman mereka yang keliru. Kemudian pada slide selanjutnya kita mengenal tentang karakteristik dynamic assessment. Memiliki ciri khas yang membedakannya dari penilaian konvensional lainnya. Karakteristik dynamic assessment ini sifatnya interaktif dan individual, di mana penguji berperan aktif memberikan dukungan selama proses penilaian berlangsung untuk mengungkap potensi belajar siswa secara optimal. Karakteristiknya dapat diketahui melalui 4 hal. Yang pertama, penilaian 1 lawan 1 yang interaktif. Hubungan antara guru dan siswa menjadi lebih dekat karena fokus pada proses berpikir satu persatu anak. Kemudian yang kedua, pendampingan dan petunjuk selama proses. Guru memberikan arahan atau umpan balik ketika siswa mengalami jalan buntu saat mengerjakan tugas. Kemudian yang ketiga, mendeteksi zona perkembangan terdekat. DA ini bertujuan mencari tahu batas kemampuan mandiri anak dan sampai di mana anak bisa maju jika dibantu oleh guru. Kemudian yang keempat, fokus pada kemampuan berkembang. Penilaian pada dynamic assessment ini tidak memberi label si pintar ataupun si bodoh, melainkan berorientasi pada masa depan, yaitu melihat seberapa cepat anak bisa menyerap hal baru. Kemudian selanjutnya, adapun metode implementasi CDA, ada 4 metode konkret yang harus dipadukan oleh guru. Yang pertama, observasi langsung. Pada observasi langsung, guru mengamati sikap dan cara belajar siswa secara langsung saat pembelajaran berlangsung. Catatan pengamatan ini menjadi bukti nyata kemampuan siswa. Kemudian yang kedua, kuis dan tes formatif secara berkala, di mana guru bisa mengadakan kuis-kuis kecil secara rutin dengan tujuan bukan untuk menghukum siswa dengan nilai jelek, melainkan untuk mengecek sejauh mana materi sudah dipahami. Kemudian yang ketiga yaitu melalui penilaian portofolio, di mana guru memberikan tugas, lalu siswa mengumpulkan tugas dan karyanya dari awal hingga akhir semester. Melalui portofolio ini, guru bisa melihat bukti nyata pertumbuhan belajar siswa dari waktu ke waktu. Kemudian yang terakhir yaitu penilaian teman sebaya atau refleksi diri, yaitu mengajak siswa untuk menilai pekerjaan teman mereka dan menilai mereka sendiri. Metode ini sangat baik untuk melatih tanggung jawab, kejujuran, dan kemampuan berpikir kritis siswa. Dengan menerapkan kombinasi keempat metode ini, diharapkan proses penilaian di kelas akan menjadi ekosistem yang mendukung dan tentu saja membantu siswa untuk terus berkembang. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh Miss Uni Handayani. Miss Uni, silakan. Terima kasih, Miss Pit. Halo. Yes. Apakah suara terdengar, Miss? Terdengar. Oke. Jelas. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Miss Petri. Pada slide ini saya akan menjelaskan mengenai metode dan teknik metode dynamic assessment atau DA. Dynamic assessment diterapkan melalui berbagai teknik interaktif yang berpusat pada siswa. Pendekatan ini menekankan dialog, scaffolding, dan penyesuaian tugas untuk mengoptimalkan potensi belajar setiap individu secara berkelanjutan. Jadi, dynamic assessment bukan pendekatan penilaian tidak hanya berfokus pada hasil akhir siswa, tetapi juga pada proses belajar yang mereka jalani. Dalam penerapannya, guru berperan aktif membantu siswa selama proses penilaian berlangsung. Nah, di sini ada 4 teknik yang digunakan untuk dynamic assessment. Yang pertama adalah assessment terpadu dengan dialog. Di sini guru melakukan tanya jawab secara interaktif untuk mengetahui cara berpikir siswa, mengidentifikasikan kesulitan yang siswa hadapi, serta memahami potensi yang masih dapat dikembangkan melalui dialog,
guru dapat melihat kemampuan aktual maupun kemampuan potensial siswa. Yang kedua adalah teknik pemberian scaffolding. Di teknik kedua ini merupakan bantuan atau dukungan yang diberikan secara bertahap ketika siswa mengalami kesulitan. Bantuan dapat berupa petunjuk, contoh pertanyaan pemancing atau umpan balik langsung hingga siswa mampu menyelesaikan tugas secara mandiri. Dan yang teknik ketiga adalah pengulangan dan modifikasi tugas. Di teknik ketiga ini, jika siswa belum menunjukkan kemampuan yang diharapkan, maka guru dapat mengulang atau memodifikasi tugas sesuai kebutuhan siswa. Dengan cara perkembangan belajar siswa dapat diamati secara lebih akurat. Dan yang terakhir adalah teknik pendekatan individual. Teknik keempat ini, setiap siswa memiliki karakteristik dan kemampuan yang berbeda. Oleh karena itu, penilaian dilakukan secara personal sehingga kebutuhan dan potensial masing-masing siswa dapat diakomodasi dengan lebih baik. Melalui berbagai teknik tersebut, dynamic assessment membantu guru memperoleh gambaran yang lebih mendalam mengenai perkembangan belajar siswa dibanding penilaian konvensional. Selanjutnya di sini saya akan menerangkan langkah-langkah penerapan di kelas. Di sini ada 4 langkah penerapan di kelas. Yang pertama adalah menentukan tujuan penilaian. Langkah pertama ini adalah menetapkan tujuan penilaian secara jelas, yaitu guru harus menentukan kompetensi indikator pencapaian dan hasil belajar yang ingin dicapai siswa. Tujuannya yaitu tujuan yang jelas yang akan membuat proses penilaian menjadi lebih terarah dan bermakna. Langkah kedua adalah memilih metode yang sesuai. Setelah tujuan ditetapkan, guru memilih metode penilaian yang paling sesuai dengan karakteristik, materi, kebutuhan siswa, dan kondisi kelas. Guru juga dapat menggunakan observasi, proyek, portofolio presentasi, atau dynamic assessment sesuai dengan konteks pembelajaran. Dan langkah ketiga adalah melaksanakan penilaian secara sistematis. Di sini, langkah ketiga, penilaian harus dilakukan secara konsisten, terencana, dan terdokumentasi dengan baik. Guru perlu mengumpulkan data perkembangan siswa secara berkelanjutan sehingga hasil penilaian benar-benar mencerminkan kemampuan siswa. Langkah yang keempat adalah memberikan umpan balik yang membangun. Langkah terakhir ini adalah guru dapat memberikan umpan balik yang konstruktif. Umpan balik tidak hanya menunjukkan kesalahan siswa, tetapi juga memberikan arahan untuk perbaikan. Dengan demikian, siswa termotivasi untuk terus belajar dan meningkatkan kemampuannya. Melalui 4 langkah tersebut, proses penilaian tidak hanya berfungsi untuk mengukur hasil belajar, tetapi juga mendukung proses belajar itu sendiri. Di slide ini selanjutnya saya akan menjelaskan tentang keuntungan dan manfaat CBA dan DA. Pertama, di sini CBA dan Dynamic Assessment atau DA memberikan berbagai manfaat nyata bagi guru maupun siswa. Kedua pendekatan ini mendorong pembelajaran yang lebih aktif, bermakna dan berpusat pada perkembangan siswa secara menyeluruh. Di sini ada 4 keuntungan dan manfaat CBA dan DA. Yang pertama adalah mendukung pembelajaran aktif. Kedua pendekatan ini mendukung pembelajaran aktif. Siswa tidak hanya menjadi objek penilaian, tapi terlibat secara aktif dalam proses belajar dan refleksi terhadap hasil belajar mereka. Yang kedua adalah pendekatan mendorong potensi dan motivasi siswa. Karena penilaian dilakukan secara berkelanjutan dan disertai umpan balik, maka siswa merasa lebih dihargai dan termotivasi untuk berkembang. Dan yang ketiga, keuntungan dan manfaatnya adalah guru memperoleh informasi yang lebih kaya dan kontekstual. Penilaian tidak hanya melihat nilai akhir, tapi juga proses, strategi, belajar, serta perkembangan kemampuan siswa dari waktu ke waktu. Dan yang terakhir adalah keuntungan dan manfaat CBA dan DA. Pendekatan ini dapat mengurangi stres penilaian.
Siswa tidak hanya tergantung pada satu tes atau ujian, melainkan dinilai melalui berbagai aktivitas pembelajaran sehingga tekanan belajar menjadi lebih rendah. Selain itu, CBA dan DA juga membantu guru untuk mengambil keputusan pembelajaran yang lebih tepat karena didasarkan pada data perkembangan siswa yang lebih lengkap. Selanjutnya di sini tantangan dan solusi implementasi. Penerapan CBA dan DA menghadapi jumlah tantangan nyata di lapangan. Diperlukan strategi dan solusi yang tepat agar implementasi berjalan efektif dan memberikan manfaat optimal bagi guru maupun siswa. Di sini ada 4 tantangan atau solusi implementasi. Yang pertama adalah waktu pelaksanaan yang relatif lebih lama dibanding teks konvensional. Guru perlu melakukan observasi, memberikan umpan balik, serta mendokumentasikan perkembangan siswa secara berkelanjutan. Yang kedua adalah tantangan, kebutuhan pelatihan guru, dan kemungkinan adanya representasi dari stakeholder, seperti orang tua atau pihak sekolah yang masih terbiasa dengan sistem penilaian tradisional berbasis tes. Untuk mengatasi tantangan tersebut, terdapat beberapa solusi. Yang pertama adalah sekolah dapat menyelenggarakan pilihan workshop, pelatihan, dan sosialisasi bagi guru maupun stakeholder agar mereka memahami manfaat dan cara penerapan CBA dan DA. Yang kedua, diperlukannya perencanaan yang matang dan pemanfaatan teknologi yang mendukung, seperti platform pembelajaran digital, portofolio, atau aplikasi penilaian yang dapat membantu guru mengelola data siswa secara lebih efektif dan efisiensi. Dengan dukungan yang tepat, berbagai tantangan tersebut dapat diatasi sehingga implementasi CBA dan DA dapat berjalan dengan optimal. Selanjutnya di sini ada contoh penerapan CBA. Yang pertama adalah penerapan classroom-based assessment. Guru menggunakan portofolio dan observasi sebagai alat utama untuk menilai keterampilan menulis siswa secara berkelanjutan. Guru juga dapat memberikan umpan balik langsung pada saat diskusi kelas berlangsung, sehingga siswa dapat segera memperbaiki tulisan mereka. Dan hasil dari penilaian kemudian digunakan untuk menyesuaikan strategi pembelajaran agar lebih efektif dan sesuai dengan kebutuhan masing-masing siswa. Di sini ada contoh penerapan praktis dari dynamic assessment. Contoh penerapan praktisnya ini misalnya guru mendampingi siswa secara individual dalam penyelesaian soal matematika dengan memberikan petunjuk bertahap, yaitu scaffolding. Selanjutnya, guru bisa mengidentifikasi kemampuan yang belum berkembang dan mengarahkan siswa ke langkah pembelajaran berikutnya. Proses asesmen berulang dilakukan untuk memantau perkembangan siswa dari waktu ke waktu. Perbandingan mendalam CBA dan DA. Perbandingannya yang pertama adalah tujuan formatif dan berkelanjutan. Di sini dan yang kedua adalah diagnosis potensi, interaksi. Dan yang ketiga dalam guru kelas menguji individu dan waktu sepanjang proses belajar, sesi, struktur khusus, umpan balik, langsung dan kolektif, dan personal dan bertahap. Fokus penilaian CBA ini penilaian performa nyata dalam konteks kelas. Kalau DA menilai zona perkembangan terdekat GVD, keduanya saling melengkapi untuk saling mendukung dalam pembelajaran. Selanjutnya studi kasus nyata CBA dan DA. Sekolah A, contohnya di sini ada studi kasus dua sekolah, sekolah A dan sekolah B. Sekolah A ini menerapkan classroom-based assessment CBA dengan menggunakan portofolio digital dan kuis formatif secara berkala. Hasilnya, keterlibatan siswa dalam proses pembelajaran meningkat secara signifikan. Siswa lebih aktif, termotivasi, dan memiliki pemahaman yang lebih mendalam terhadap materi yang dipelajari. Dan sekolahan B di sini mengimplementasikan dynamic assessment dalam asesmen kemampuan berbahasa dengan pendamping intensif. Guru memberikan scaffolding dan mediasi langsung sehingga kemampuan belajar siswa dapat terukur. Baik, langsung ke kesimpulan dan rekomendasi. Di sini kesimpulan dan rekomendasi penilaian
alternatif seperti CBA dan DA merupakan pendekatan yang sangat penting dalam mendukung pendidikan yang efektif dan berpusat pada siswa. Guru perlu memahami prinsip dan metode dengan baik serta menyesuaikan penerapan dengan kondisi dan kebutuhan kelas masing-masing. Di sini ada 4 poin. CBA dan DA mendukung pembelajaran aktif yang berpusat pada siswa. Terakhir, yang kedua adalah guru perlu memahami prinsip dan metode penilaian alternatif. Dan yang ketiga adalah guru perlu melakukan pelatihan perencanaan dan evaluasi berkelanjutan, dan juga guru perlu menyesuaikan pendekatan penilaian dengan konteks dan kondisi kelas. Baik, sudah saya kembalikan dengan Miss Fitri, maaf. Baik, demikian materi yang dapat kami sampaikan. Jika ada hal yang masih kurang jelas terkait dengan materi atau ingin diketahui lebih lanjut, silakan teman-teman untuk menyampaikan pertanyaan. Oke, Bapak Arif, silakan Pak, pertanyaannya Pak. Ya, terima kasih. Izin Pak Dr. Imam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa yang sudah disampaikan oleh kelompok Miss Fitri dan Miss Uni luar biasa, keren. Izin bertanya, bagaimana prinsip-prinsip itu silakan dibandingkan antara dynamic assessment dengan classroom-based assessment. Menurut kelompok Anda, pendekatan mana yang lebih relevan untuk meningkatkan kualitas pembelajaran di Indonesia saat ini? Jelaskan secara kritis. Terima kasih. Oke, jadi perbedaannya Pak, dan mana yang cocok digunakan di Indonesia seperti itu ya Bapak. Oke, terima kasih Pak Arif. Ditampung dulu ya Pak. Oke, Miss Atifatur Rahmania, silakan Miss pertanyaannya. Oke, baik, terima kasih. Materinya cukup menarik ya, Miss. Jadi kepikiran mengenai penilaian alternatif yang yang saya ingin pengen tanyakan itu bagaimana tantangan implementasi penilaian alternatif pada kelas dengan jumlah siswa yang besar dan kemampuan yang beragam. Tolong berikan solusi berbasis teori dan praktik. Terima Oke. kasih. Oke, baik Miss Atifatur, pertanyaannya saya ulang itu mengenai solusi ya, solusi menghadapi kelas besar ya dengan kemampuan siswa yang beragam. Oke, Ya, baik Miss, terima terima kasih. kasih. Miss Mary, silakan Miss Mary pertanyaannya. Ya, Miss Fitri, terima kasih. Terima kasih saya mau beri apresiasi buat Miss Fitri dan Bu Mil ya, walaupun ngos-ngosan bacanya. Pertanyaan saya gini, penilaian alternatif sering dianggap lebih autentik dan kontekstual. Namun bagaimana cara menjamin validitas dan reliabilitas hasil penilaian tersebut dalam kelas yang heterogen? Itu saja. Oke, baik. Makasih. Ya, jadi pertanyaannya adalah saya simpulkan bagaimana cara menjamin validitas dan apa tadi reliabilitas ya di kelas yang beragam gitu ya, Miss. Oke, Ya, betul. baik. Terima kasih pertanyaannya, Miss Nurlina. Silakan pertanyaannya. Baik, terima kasih, Miss. Penilaian alternatif kan merupakan salah satu pendekatan yang mendukung pembelajaran lebih otentik kan dan berpusat pada siswa. Nah, supaya berjalan secara optimal, pasti diperlukan dukungan kebijakan dan strategi yang tepat pastinya. Nah, pertanyaannya adalah, misalkan jika teman-teman seorang pengambil kebijakan pendidikan, strategi apa yang kira-kira akan dilakukan untuk mengintegrasikan penilaian alternatif secara efektif di sekolah-sekolah di Indonesia? Itu aja, Miss. Oke, baik. Pertanyaannya secara garis besar itu berarti strategi ya. Iya, betul. Strategi pengambilan kebijakan. Oke, baik. Terima kasih. Silakan Miss Twini pertanyaannya. Baik, terima kasih teman-teman atas presentasinya. Pertanyaan saya yaitu, bagaimana peran guru berubah ketika menerapkan penilaian alternatif dibandingkan dengan penilaian tradisional?
Mohon untuk analisis implikasinya terhadap kompetensi profesional guru. Terima kasih. Oke, baik. Jadi pertanyaannya itu perubahan peran guru ya dalam penilaian alternatif serta efeknya terhadap kompetensi guru. Baik, Bapak Imam, saya akan coba menjawab pertanyaan dari Pak Arif dulu. Tadi adalah apa sih bedanya dynamic assessment dibanding dengan classroom based assessment dan yang mana yang lebih cocok digunakan di Indonesia? Tadi berdasarkan paparan yang telah kelompok kami sampaikan, CBA itu seperti ibaratnya kita memotret hasil akhir siswa di kelas. Jadi guru kan mendata nih siapa yang paham, siapa yang tidak paham setelah materi selesai. Sifatnya itu kan berarti melihat ke belakang. Sedangkan dynamic assessment, DA, itu penilaian yang menyatu ya, yang terjadi secara berkelanjutan, yang menyatu dengan proses pembelajaran itu sendiri. Jadi saat siswa dites dan misal mereka mentok nih, jadi guru langsung turun memberikan petunjuk atau pancingan agar siswa itu sendiri bisa maju. Jadi sifatnya itu melihat potensi ke depan seperti itu ya. Jadi apabila ditanya menurut pendapat saya mana yang lebih cocok untuk pembelajaran kita di Indonesia, menurut saya yang cocok dengan pembelajaran kita di Indonesia adalah dynamic assessment ya seperti itu. Kenapa? Karena sepertinya cocok dengan kurikulum merdeka yang kita pakai saat ini. Begitu ya Pak. Jadi kita tidak hanya, jadi guru tidak hanya mencap, ini si pintar, ini si bodoh, tapi juga memberikan solusi pengajaran. Jadi saya rasa DA ini jauh lebih relevan penggunaannya karena guru bisa langsung tahu bantuan apa nih, solusi apa yang pas untuk menyelamatkan siswa dari kesulitan saat proses penilaian itu. Seperti itu Pak. Oke, begitu Pak Arif. Oke, cukup clear, cukup jelas. Terima kasih. Oke, kemudian selanjutnya pertanyaan dari apa ya tadi ya? Miss Uni dulu deh. Miss Twini dulu mungkin bisa dijawab oleh Miss Uni karena tadi berkaitan dengan paparannya. Baik, Miss Twin ya. Iya, Pertanyaannya, perubahan peran guru dalam penilaian alternatif ya, iya. Fitri. Oke, di sini saya mencoba untuk menjawab ya. Ada penilaian di sini ada dua, yaitu dulu atau tradisional dan sekarang dan penilaian sekarang yang alternatif. Kalau dulu tradisional itu guru bertindak seperti hakim di akhir ujian, yaitu tugasnya hanya mengkoreksi lembar pilihan jawaban lalu memberikan nilai angka. Berbeda dengan sekarang, kalau sekarang itu guru berubah peran menjadi mentor dan juga sebagai teman belajar. Guru juga ikut mendesain proyek bersama siswa, melihat prosesnya, dan juga memberikan masukan terus-menerus agar karya siswa dan siswa lebih dapat berkembang dan hasilnya lebih bagus gitu. Dan efeknya ke kompetensi guru yang harus dituntut yaitu guru dituntut untuk naik kelas secara profesional. Guru tidak bisa lagi malas dan mengandalkan bank soal yang hanya itu-itu saja atau menonton dari tiap tahun ke tahun. Guru juga harus punya keterampilan untuk membuat rubrik penilaian yang jelas dan objektif. Dan juga guru juga harus lebih peka dan kreatif dalam menilai proses kerja siswa, bukan cuman hasil dari jadinya kayak seperti itu mungkin. Mungkin bisa ditambahkan nanti dengan oleh Pak Imam jawabannya. Apakah jelas, Miss Dewi ini? Jelas, Miss Uni. Terima kasih atas penjelasannya. Baik. Terima kasih, Miss. Baik, pertanyaan selanjutnya dari Miss Nurlina mengenai strategi pengambilan kebijakan untuk menerapkan penilaian alternatif. Boleh Miss Twini dibantu kembali jawabannya? Miss, Miss. Ya, Oke, saya akan jawab strategi pengambilan kebijakan untuk menerapkan penilaian alternatif. Menurut saya, jika saya menjadi pembuat kebijakan di dinas atau kementerian, mungkin yang pertama
Saya mensederhanakan sistem aplikasi penilaian, pembuatan administrasi. Dan yang kedua, sehingga guru tidak akan sempat menilai proses dan karya otentik siswa kalau waktu mereka habis hanya untuk mengetik administrasi yang rumit. Yang kedua, yaitu mengadakan pelatihan khusus pembelajaran bahasa Inggris contohnya. Jadi mengadakan pertemuan rutin guru sebagai wadah saling mengkoreksi dan menyamakan persepsi dalam nilai karya siswa, bukan tempat kumpul untuk membuat soal ujian tertulis bersama lagi. Seperti itu mungkin, Miss. Baik, Ya. terima kasih Miss Uni. Baik, saya akan melanjutkan pertanyaan dari Miss Mary. Cara menjamin validitas dan reliabilitas di kelas yang heterogen, berarti artinya beragam gitu ya. Biasanya tantangan penilaian alternatif itu adalah rawan penilaian yang subjektif atau penilaian bisa dibilang suka-suka guru. Nah, cara mengatasinya di kelas yang banyak atau yang beragam siswanya itu mungkin bukan dengan menyamakan tugasnya, tapi dengan memperjelas nih panduan penilaiannya seperti apa. Kita harus memastikan dulu tugasnya itu untuk mengukur kemampuan yang diuji. Misalnya, contohnya kalau tugasnya itu membuat poster tentang misal lingkungan, ramah lingkungan. Nah, untuk menilai kemampuan menulis, guru alangkah baiknya fokus menilai struktur kalimatnya, struktur pembuatan posternya. Jadi bukan menilai siapa yang gambar, lalu warna posternya estetik atau tidak gitu. Jadi jangan sampai anak yang pintar menulis dapat nilai jelek karena dia tidak jago menggambar atau karena hasil dia tuh kurang estetik gitu. Berarti penilaiannya kan tidak boleh subjektif. Atau jangan menilai berdasarkan hanya perasaan saja. Oh ya, ini poster kayaknya ini nilainya 80 deh. Nah gitu. Jadi harus benar-benar buat panduan tertulis. Kalau misalnya nilainya 4, jika kalimatnya rapi gitu, nilainya 4 nih kalau kalimatnya rapi, nilainya 3 kalau ada salah ketik gitu. Kalau perlu ajak guru lain mungkin untuk ikut menilai supaya penilaian itu tidak bersifat subjektif seperti itu. Gitu Miss Mary. Selanjutnya pertanyaan terakhir dari Miss Atifatur. Siapa nih? Miss Uni mau bantu jawab atau saya jawab boleh? Boleh saya jawab dulu sebentar Oke, ya. oke, boleh. Jadi solusi menghadapi kelas besar dengan kemampuan siswa yang sama tadi heterogen beragam. Siswa yang beragam ya. Di sini caranya yang menghadapi pertama adalah melakukan pembelajaran kerja kelompok. Jadi caranya dengan siswa membagi kelompok untuk belajar bersama-sama. Seperti itu. Yang kedua di sini cara yang kedua adalah jangan paksa semua anak mengumpulkan produk yang sama. Untuk menguji pemahaman sejarah, anak yang suka menulis boleh mengumpulkan makalah pendek dan anak yang suka bicara boleh mengumpulkan rekaman sesuai yang ia inginkan. Dan yang terakhir adalah anak yang kreatif boleh membuat infografis, yaitu nilai mereka menggunakan rubrik yang sama. Dan yang terakhir adalah cicil penilaian. Jangan menilai sekaligus di hari terakhir pengumpulan. Periksa tugas secara bertahap. Ini membuat beban koreksi guru lebih ringan dan siswa bisa memperbaiki kesalahan mereka sejak awal. Mungkin seperti itu, Miss. Baik, Bapak, itu saja materi yang kami sampaikan. Semoga dapat memberikan pemahaman mengenai pentingnya penilaian yang lebih otentik dan bermakna dalam pembelajaran. Kurang lebihnya, kami mohon maaf apabila banyak materi yang belum kami kuasai. Mohon penjelasannya lebih lanjut. Kepada Bapak Imam, terima kasih atas perhatiannya, Bapak Ibu semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa ya, kita berikan apresiasi Bu Fitri dan Bu Uni Handayani. Berdua sudah bisa mengatasi
5 pertanyaan yang tajam semua ini pertanyaannya ya. Dari Pak Arif, kemudian Bu Atifatur, Bu Mary, Bu Nurlina, dan Bu Twini Zulia. Oke. Bicara tentang alternatif dan dinamik assessment. Tadi ada yang menarik pertanyaan dari terutama bicara tentang kebijakan ya. Saya langsung ingat siapa yang tadi bicara tentang kebijakan, Bu Nurlina ya gitu ya. Kebijakannya gimana nih di kurikulum Merdeka? Kita bisa lihat Bapak Ibu sekalian di panduan pembelajaran dan asesmen ya yang dikeluarkan tahun 2025 dari Kementerian Pendidikan. Edisi revisi tahun 2025. Ini pengarahnya adalah Pak Tony Toharudin, Kepala Badan Standar Kurikulum dan Asesmen. Oke. Saya share aja ya, share screen aja ya, biar kita bisa lihat bersama-sama nih. Coba saya buka. Hmm, kok nggak muncul? Kalau yang apa namanya? Kok muncul ya? Harusnya dia muncul ya. Sebentar. Oh, ini. Oke. Ini Bapak Ibu semua. Di buku panduan nih. Buku panduan pembelajaran asesmen ya. Eh, Edisi revisi tahun 2025. Ini buku yang terbaru gitu ya untuk implementasi kurikulum Merdeka. Alternatif apa yang bisa kita lakukan di dalam satu proses asesmen itu ada di halaman 54. Oke. Prinsip dalam asesmennya kan ada 3 ya. Ada asesmen diagnostik, ada asesmen formatif, dan kemudian ada asesmen sumatif. Kemudian implementasinya itu di sini nih, Bapak Ibu semua. Mulai dari sini nih. Berikut ada beberapa instrumen yang dapat digunakan untuk proses pembelajaran supaya dapat menangkap dan kemudian memotivasi proses pembelajaran peserta didik kita gitu ya. Di sini lengkap sekali, mulai dari kita bisa memberikan checklist inventory gitu ya, atau kemudian kita menggunakan catatan anekdotal gitu ya, atau kemudian menggunakan rubrik assessment. Kalau rubrik assessment saya kira Bapak Ibu sekalian sudah sangat relate ya dengan proses pembelajaran yang ada di pendidikan bahasa Inggris. Kemudian juga kalau checklist inventory ini kan semacam daftar informasi atau ciri-ciri karakter atau elemen yang memang menjadi indikator-indikator keberhasilan di dalam proses pembelajaran bahasa Inggris gitu ya. Bagaimana kita mengukur kemampuan berbicaranya, mengukur kemampuan menulisnya, listeningnya, dan writingnya ya. Itu semuanya ada di dalam ya, ciri-ciri dan indikatornya. Kemudian kita juga bisa menggunakan grafik perkembangan ya, atau infografik yang menggambarkan tahap perkembangan belajar. Nah, ini ada instrumen asesmen yang dapat dikembangkan berdasarkan teknik penilaian yang digunakan oleh pendidik ya. Ragamnya banyak ya Bapak Ibu sekalian. Jadi memang polanya adalah saat ini kita sudah mulai bergerak kepada alternatif asesmen ataupun yang dikatakan tadi Bu Fitri adalah dynamic assessment. Proses penilaian itu
akan lebih efektif kalau dilaksanakan di dalam satu proses pembelajaran. Kalau di akhir memang itu adalah bagian dari recheck gitu ya. Tetapi kalau prosesnya yang kemudian kita nilai, maka kita bisa melakukan kontrol secara lebih detail, meskipun kalau yang terjadi pada kelas yang cukup besar, maka ini yang jadi permasalahannya. Apakah guru-guru memiliki cukup waktu ya, dan kemudian memiliki kesabaran di dalam melaksanakan authentic assessment ya, yang bisa dilakukan di dalam satuan pendidikan. Di sini dijelaskan ada observasi gitu ya, ada kemudian penilaian kinerja gitu, ada penilaian proyek ya. Kalau penilaian proyek yang dilihat tidak tidak hanya hasil proyeknya, tapi lebih kepada bagaimana proyek itu mulai dipersiapkan, mulai dari perencanaannya, persiapannya gitu ya, kemudian pelaksanaannya, dan kemudian adalah feedbacknya, bagaimana mereka mendapatkan masukan dan melakukan tindak lanjut dari masukan setelah proyek itu ditampilkan gitu ya. Kemudian yang kita katakan sebagai classical test ya masih ada tentunya, semacam tes tertulis gitu ya, tes lisan gitu ya, penugasan gitu ya. Bahkan sekarang ini kalau di perguruan tinggi, penugasan ini menjadi hal yang wajib ya, Bapak Ibu sekalian. Kalau di satuan pendidikan belum ada itu penegasan yang eh, sangat intens gitu ya, bahwa proses asesmen di dalam perkuliahan itu kalau di perguruan tinggi itu ditentukan pada 4 hal. Pertama adalah eh, apa namanya sumatif gitu ya. Kemudian ada UTS, ada UAS, ada penugasan, dan kemudian ada proyek. Ada 4 hal itu yang kemudian bisa di apa namanya dihimpun data-data untuk melakukan kegiatan evaluasi proses pembelajaran. Kemudian portofolio ini mengumpulkan dokumen ya, hasil penilaian ataupun penghargaan atau karya murid gitu ya. Terakhir adalah ada classroom assessment technique atau CATS gitu ya. Ini merupakan bagian dari strategi asesmen formatif yang sederhana, tapi dia sifatnya cepat dan efektif untuk mengukur pemahaman murid secara langsung selama proses pembelajaran, gitu ya. Biasanya sifatnya semacam kuis cepat gitu ya, atau kemudian ada semacam tes yang semacam kuis entah itu 3 atau 5 pertanyaan, tetapi itu mampu mengukur apakah di dalam suatu proses pembahasan materi tersebut siswa sudah memahami atau belum gitu ya. Dan hasil dari tes cepat ini biasanya akan menjadi umpan balik untuk guru melihat kembali apakah materi yang sudah disampaikan itu sudah diterima 100% di dalam classroom based assessment ini, atau kemudian ada sebagian yang memang mengalami keterlambatan di dalam receive ataupun menerima materi yang disampaikan oleh guru gitu ya. Pemetaan ini penting karena kalau kemudian kita melihat secara utuhnya, melihat dalam satu kelas, kemudian hasil tes cepat ini kita bisa menemukan mana siswa yang selama satu proses pembelajaran utuh itu yang terlambat ini mana saja, yang mengalami kecepatan penerimaan mana saja, sehingga proses pendampingan untuk perbaikan atau remediasi pembelajaran itu menjadi lebih terarah dan detail gitu ya. Dan ini mengurangi, Bapak Ibu sekalian, mengurangi konsentrasi dan kemudian kelelahan ya dari guru ketika melakukan asesmen yang sifatnya formatif. Kalau kemudian 1 atau 2 kali tes itu kemudian dilakukan dan kemudian sudah mendapatkan peta kemampuan peserta didik kita, maka nanti proses pendampingannya menjadi lebih ringan. Jadi fokus guru itu sudah mulai terbagi, tidak lagi kemudian menyeting setiap hasil tes kemudian setting ulang ya. Hasil tes lagi yang kedua setting ulang, kemudian setting ulang. Artinya adalah bagaimana kita bisa mendiagnostik gitu ya, membuat pemetaan eh, terhadap
kecepatan kemampuan siswa kita dalam menerima materi yang diajarkan gitu. Dari situlah kemudian kita tahu mana siswa yang cepat, mana siswa yang lambat. Kalau cepat tentu nanti ada akselerasinya gitu ya. Dan guru juga kemudian tidak bisa dan tidak boleh kemudian menahan kemampuan siswa yang memiliki keluar biasaan gitu ya. Tentu ini dorongannya akan berbeda gitu ya. Dorongan untuk mencapai tahapan atau level hasil belajar tentu harus dibedakan dengan level siswa yang mengalami kesulitan di dalam resif atau menerima proses pembelajaran ini. Kalau ini kemudian petanya sudah ada di tengah semester, saya kira setelah setengah semester yang berikutnya, maka pekerjaan Bapak dan Ibu guru akan menjadi lebih lebih ringan, gitu ya. Ini yang kemudian banyak dikeluhkan oleh para pendidik di lapangan yang selalu mengatakan bahwa proses authentic assessment itu sangat melelahkan dan kemudian authentic assessment itu dengan jumlah siswa yang sangat banyak mustahil untuk kemudian dilakukan. Karena apa? Karena tidak memiliki peta awal mapping kemampuan siswanya tidak ada gitu ya. Kalau sudah ada mappingnya saya kira nantinya pendekatannya akan lebih enak, lebih terarah gitu kan. Apalagi kemudian eh, kita tahu bahwa di dalam satu proses pendidikan di kita di satuan pendidikan itu kan nggak boleh lagi kemudian menolak siswa yang berkebutuhan kurang, siswa yang kemudian latar belakangnya berbeda gitu ya, dengan kemudian siswa yang mengalami kecepatan proses pembelajaran yang demikian bagus gitu ya. Di dalam kelas itu kan warna-warninya sangat beraneka ragam. Sebagaimana tadi yang sudah ditanyakan oleh Bu siapa tadi itu? Bu Mary, bagaimana kita menjamin tingkat validitas dan reliabilitas pada kelas yang sangat heterogen gitu ya? Tentu tidak hanya di dalam satu proses collecting data kemampuan hasil belajarnya sekali ya. Nah, ini harus dilakukan beberapa kali sampai dengan kemudian kita meyakini bahwa beberapa kali proses penilaian inilah yang sudah bisa menunjukkan adanya kelompok ataupun clustering-clustering di dalam satu kelas itu, kelompok yang mengalami proses pembelajaran yang luar biasa cepat, ada kelompok yang sedang-sedang saja, tapi ada juga yang mengalami keterlambatan gitu ya. Ini kalau kemudian beberapa kali tes dilaksanakan atau beberapa kali kuis itu dilakukan dan kemudian petanya sudah kita dapatkan, maka nanti tindak lanjutnya menjadi lebih terarah. Itu yang kita katakan sebagai bukti data hasil asesmen kita memiliki tingkat reliabilitas yang memadai karena sudah dilaksanakan secara beberapa beberapa kali atau namanya apa namanya reliabilitasnya bisa bisa terjaga gitu ya. Sama seperti pertanyaan Bu Atifatur tadi itu, bagaimana solusinya ketika kita mengatasi kelas yang besar gitu ya? Ya memang di kelas kita ini ya di Indonesia ini dalam menentukan jumlah siswa yang diterima di dalam SPMB-nya ini kan besar-besar semua ya. Apalagi di Bekasi di Jawa Barat yang sedang rame gitu ya. Karena Pak apa namanya kepala pemerintahannya memiliki tagline di dalam SPMB tahun ini adalah tidak ada siswa yang tidak diterima di sekolah gitu ya. Sehingga ada bocoran kemarin sempat ketemu dengan Pak Menteri minta supaya ada diskresi untuk daerah apa namanya daerah Jawa Barat di dalam satu proses SPMB yang rata-rata biasanya itu tidak boleh lebih dari berapa Pak Arif maksimal 37 ya kalau tidak salah itu. Tapi kemudian ada diskresi khusus dan pemetaan kita itu ada di 3 wilayah yang punya potensi SPMB-nya akan menjadi highlight media masa beberapa bulan yang akan datang ya. Karena kita sedang proses pemantauan tentang SPMB. Ada di Jawa Barat, kemudian di Bali yang kekeh mereka tidak mau mengikuti
Peraturan Menteri nomor 3 tahun 2025 dan kemudian juga surat edaran terbaru dari Direktorat Jenderal Pendidikan eh, Menengah dan Pendidikan Khusus. Ada Direktorat Jenderal baru yang menggantikan Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi, Pendidikan Khusus dan Layanan Khusus. Itu sudah hilang, sekarang menjadi Direktorat Jenderal Pendidikan Menengah dan Khusus, gitu ya. Jadi ada 3 wilayah yang sekarang menjadi atensi di dalam suatu proses penerimaan siswa baru. Dan ini juga terkait dengan tadi itu. Kalau jumlah siswanya besar dan heterogen, karena kan nggak boleh menolak ketika ada anak yang inklusi gitu ya, yang sebetulnya ya orang tuanya memiliki kesadaran akan kebutuhan pendidikan bagi putra dan putrinya, tetapi karena ada rasa malu gitu ya, ada rasa kemudian eh, pengen anaknya tetap sama ya, equal dengan anak-anak yang lain, padahal sudah tahu dari deteksi awalnya itu sudah membutuhkan satu pendidikan khusus, tetapi eh, rata-rata orang tua tidak mau untuk kemudian memasukkan di dalam sekolah khusus gitu ya. Khawatir mendapatkan cap dari masyarakat gitu ya. Nah, itu saya kira itu Bapak Ibu sekalian eh materinya yang sudah disampaikan oleh Bu Uni dan Bu Fitri ya. Sebelum kita tutup, ada yang masih ingin berdiskusi? Oke, saya kira cukup ya Bapak Ibu sekalian ya. Kita pulang cepat nih jam 2. Biasanya jam 2.30. Jadi ini jam 2 aja deh, nggak usah lama-lama ya. Makin ke sini kan kita sudah mendapatkan kuncinya dari suatu proses perkuliahan kita bicara tentang language assessment dan apa namanya evaluasi pembelajaran. Saya kira cukup ya Bapak Ibu sekalian. Terima kasih kelompok 6, kelompok Bu Uni Handayani dan Ibu Fitri Maulidah yang hari ini sudah presentasi yang luar biasa bicara tentang classroom based assessment dan dynamic assessment. Saya kira cukup. Salam sehat selalu Bapak Ibu sekalian. Semoga apa yang kita pelajari mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Sampai jumpa lagi minggu depan, insya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Terima kasih Terima kasih Pak Bapak. Dr. Imam. Terima Terima kasih, kasih Pak. Pak Dokter Imam. Mari Bapak Ibu semua.